muda-muda itu banyak. Saya purnawirawan TNI AL ya, tahun 2019. Jadi saya masuk tentara tahun 85. Mungkin ada yang belum lahir pada saat itu. Untuk usia saya sudah menginjak 57 ya. Untuk pengalaman juri, saya sudah lupa ya. Mungkin banyaknya, tapi saya pernah ke Samarinda juga pernah, ke Bekasi pernah, kalau lainnya saya lupa. Jadi sejak pandemi itu ya, sejak saya pensiun pandemi itu sudah agak mundur untuk kegiatan-kegiatan seperti ini ya, karena memberi kesempatan pada yang masih muda. Dan saya baru kali ini ya masuk ke ruangan TM semewah ini. Ya. Jadi ruangannya AC dingin, kemudian untuk layar monitornya juga sudah canggih ya. Dan penyambutannya bagus sekali. Untuk panitianya juga sopan ya, memberi peraturan juga tidak kaku. Terus yang paling penting gratis ini ya. Ya baru kali ini saya mau bikin juri PBB gratis ya, baru kali ini. Ya. Untuk itu kesempatan yang baik ini marilah ya kita pergunakan sebaik-baiknya. Sangat murah, gratis lagi, tapi untuk outputnya jangan kalah dengan yang lain. Baik ya, untuk tadi saya mau menambahkan sedikit ya untuk Danton. Danton tidak usah membawa peralatan tongkat maupun pedang, karena ini akan mengurangi daripada sikap dari Danton. Kemudian untuk aba-aba, karena anak SMP ya, suaranya kayak anak SMP, nggak usah dibesar-besarkan seperti Danton pada upacara di ulang tahun apa yang di Jakarta itu kan. Jadi suaranya suara asli, ya, nggak usah dibesarkan sehingga suara itu jadi rusak. Sering seperti itu. Anak kecil harus suara ya, seperti orang dewasa. Tidak harus seperti itu. Suara alami, hanya saja panjang pendeknya harus pas. Di situ kan sudah dijelaskan cara memberi aba-aba. Aba-aba itu akan ada 3, aba-aba unjuk, peringatan, dan keagamaan. Aba-aba peringatan, ya, kalimat terakhir sedikit dipanjangkan.
sehingga pada saat main itu mengganggu daripada gerakan itu. Kemudian untuk kopel ya, apabila pakai kopel ya, itu dikencengin. Kadang kopelnya dari di dada, sehingga pada saat istirahat di tempat, juri bingung ini pas pinggang, pas kopel atau enggak, ada kopelnya naik. Ya, dipaskan. Jadi pakaian yang tidak mengganggu gerakan. Baik, untuk apa-apa saya bicara untuk pakaian sudah, kita masuk ke materi. Ini bisa langsung sambil diadu aja demonya, tapi nanti kalau saya bilang stop ya. Jadi materinya simpel ya, sedikit gampang. Enggak saya terima kasih siap memasuki arena perlombaan. Waktu dimulai. Enggak saya terima kasih siap memasuki arena perlombaan. Waktu dimulai. Jadi materi pertama ya, di sini adalah berkumpul, bersam. Ya. Dalam berkumpul adalah diawali dari sikap bebas. Ya. Sikap bebas. Jadi untuk peserta jangan sampai pada saat sikap bebas ini sudah membentuk barisan, karena ini barisan perlu dikumpulkan untuk berbaris. Sikap bebas. Jadi seakan-akan rileks mereka. Boleh membenahi pakaiannya atau apa di sini boleh. Ya. Kemudian kalau ini sudah masuk ke Pak Danton ini waktu dimulai, betul ya. Kemudian ini Danton akan memanggil penjuru. Panggilannya jangan sampai keliru ya. Kalau aba-aba keliru kalau di tempat lain ya. Biasanya saya kalau tempat lain aba-aba keliru nggak saya nilai. Karena apa? Yang di dalam perpak tidak seperti itu. Ya. Suatu contoh manggil nama kemudian tampil ke depan sebagai penjuru. Sudah tidak saya nilai. Kemudian penjuru yang maju kemudian memanggil pun kepada peton. Ya. Di situ adalah panggilan ada aba-aba peringatan, aba-aba petunjuk, peringatan dan pelaksanaan. Itu tiga-tiganya harus disebutkan. Suatu contoh peton itu adalah aba-aba petunjuk. Bersab, kumpul itu adalah aba-aba peringatan. Mulai adalah aba-aba pelaksanaan. Jangan sampai ada yang hilang satu. Ya. Baik, lanjut. Stop. Ya. Yang dipanggil sebagai penjuru, ya.
Gak usah disebutkan namanya lagi. Langsung menjawab siap sebagai penjuru. Jangan sampai keliru. Kadang namanya sendiri diulangi lagi. Lanjut. Siap sebagai penjuru. Kemudian stop. Ya. Kemudian mengambil sikap lari dan lari. Ya. Sikap lari itu bagaimana? Sikap lari itu ada 2 hitungan. 1, 2. Ya. Hitungan 1 tangan dikepalkan hingga bagian depan. Kemudian hitungan kedua siku ditarik dan badan sedikit condongkan. Ya. Itu sikap lari. Kemudian lari adalah langkah pertama. Hentakkan kemudian lari. Dan lari berapa temponya? 166 langkah per menit. Dengan panjang 170. Nggak ngawur, jadi asal lari kebanyakan ngawur. Ya, karena di sini tidak ada babak lari, tapi ini adalah pelaksanaan lari. Itu dia langsung lari, dikit langsung berhenti. Ini semua ada aturannya. Lari itu bagaimana? Lari itu ada saat melayang kedua kakinya tidak menyentuh tanah. Jadi lari bukan blok-blok, tapi ada saat melayang di situ. Kemudian tangan di lenggang lari. Lanjut. Nah, ulangi lagi coba sedikit untuk sebelum lari. Siap sebagai penjuru. Nah, ini kan sikunya tidak ditarik, ya. Ini sudah salah. Lanjut. Nah, sikap larinya kan beda. Sikap lari itu bagaimana? Cara larinya itu harus sesuai dengan yang diperban. Makanya untuk besar itu adalah kompleks ya di situ, lengkap. Makanya di situ dikasih nilai yang paling tinggi. Terus kemudian lari dan berhenti di depan danton jarak 6 langkah. Persis, ya, persis. Tidak ada yang miring ke kanan. Ya, ada juga yang barisan itu dipanggil berhentinya di samping. Saya tahu maksudnya supaya nanti bisa di tengah-tengah dan danton. Ya, tapi itu salah. Lanjut. Stop. Nah, ini sudah betul. Jadi di situ ada petunjuk, peringatan dan pelaksanaan. Lanjut. Stop. Ini semuanya menghadap penuh kepada pemanggil sama dengan penjuru. Tidak hanya balik kanan saja atau menghadap ke depan, tapi tidak menghadap ke danton. Semuanya menghadap ke danton. Ada juga yang menghadap ke penjuru, salah juga. Ya, menghadapnya adalah ke danton pemanggil. Lanjut. Ya, sikunya, sikap larinya, stop. Ya, semua lari dan berhenti di barisannya masing-masing. Kemudian langsung mengambil sikap sempurna. Dan apabila sudah tidak ada gerakan, tidak ada suara, berarti penjuru tahu bahwa semuanya sudah menempati. Ada juga yang masih lari, dia penjuru teriak luruskan. Salah. Jadi semuanya menempati, entah lurus atau tidak sudah menempati. Nanti ada saatnya meluruskan. Tidak usah geser-geser di situ. Jelas ya? Lanjut. Stop. Pada saat luruskan, ini sama dengan aba-aba rencang kanan. Seluruhnya menoleh ke kanan kecuali penjuru. Untuk sak depan mengambil jarak 1 lengan ke kanan, setinggi bahu sebelah kanannya. Tidak ada yang di bawahnya atau di atasnya, semuanya rata dengan bahu, rata bahu sebelah kanannya.
mengambil jarak satu lengan dua kepal, kembali ke sikap sempurna, sama dengan lengan kanan. Lanjut. Aba-aba selesai sama dengan aba-aba istirahat di tempat. Ya, kaki kiri dibuka selebar bahu, tunjukkan kalau ke belakang, kanan mengepal. Jangan sampai ragu-ragu antara mengepal dan menggenggam. Ya, itu akan mengurangi nilai. Untuk berkumpul jelas ya. Kemudian dilanjut ke sikap sempurna. Stop. Ya. Untuk sikap sempurna, semuanya mungkin paham, tapi kadang kalau pas main di lapangan beda. Ya. Sikap sempurna, kedua tumit rapat kaki membentuk sudut 45 derajat. Lutut lurus, paha rapat, perut ditarik dan dibusurkan. Pundak ditarik sedikit ke belakang tapi tidak naikkan. Tangan lurus. Ya, lurus dan rapat pada badan. Tangan menggenggam. Punggung ibu jari menghadap ke depan. Leher lurus, jagung ditarik, mulut rapat dan pandangan lurus ke depan. Ya. Itu supaya dilaksanakan seperti itu. Lanjut. Stop. Hormat adalah dengan cepat tangan diangkat sebagai penghormatan. Ya. Telunjuk dan jari tengah apabila pakai klep itu menentuk kiblat. Topi. Apabila tidak memakai, itu sudah menentukan. Saya harap semuanya besok pakai tutup kepala semua, karena ada perisai kerapian di situ. Dan apabila pakai baret, tetap dilipis. Kelima, jari rapat. Ya. Kemudian untuk pergelangan tangan lurus, siku. Ya. 15 derajat ke depan. Ya. Ini contoh aja kalau kita hormat ini lurus ke sana, itu nggak akan menyentuh. Tapi kalau tidak sedikit ke depan 15 akan menyentuh ke pelipis. Itu logikanya seperti itu. Dan telapak tangan menghadap ke bawah kiri. Ya. Stop, lanjut. Lanjut. Stop. Untuk tegaknya juga sama, dengan cepat tangan diturunkan. Ya, tidak ada hormat lambat, turun lambat. Dengan cepat tarik, turunnya juga dengan cepat. Karena ini menunjukkan semangat untuk memberi penghormatan. Tidak ada hormat yang tidak semangat. Lanjut. Stop. Ya, pada saat hitung memang aba-aba peringatan, tapi aba-aba peringatan yang harus dilaksanakan itu harus tegas. Itu contoh hitung, ya. Hitung tak supaya mereka serempak untuk melaksanakan gerakan. Untuk saf depan, ya, menoleh ke kanan berapa derajat? 45, ya. Kemarin kepala 45. Tidak mengkleng, ya. Mengkleng dengan menoleh tetap lurus saja kepalanya. 45. Tidak. Ya. Ini perhatikan, sikap-sikap seperti ini diperhatikan. Dan kalau anak didik dibiarkan, itu berarti menganggapnya dia sudah betul. Betul ditata. Oh ini loh, begini, langsung. Dan dirasakan supaya nanti pada saat belakangan seperti itu. Hal yang kurang-kurang itu segera ditegur.
hitung. Mungkin terlalu mendetail sehingga lama ya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oh, lama sekali yang paling jalan baru ini tuh kok. Udah lama, terus selesai jam berapa? Ya terserah mau lama atau cepat, saya nanti aja ini. Ya. Baik, itu hitung ada suaranya, vokalnya. Kalau satu ya satu, dua ya dua, tiga ya tiga. Jangan sampai tua dapat, ya. Vokalnya harus itu dan bersama dengan kembalinya kepala ke sikap sempurna. Waktu contoh gitu. 1, 2, 3, 4, 5, langkah sampai yang pojok belakang itu memberi laporan yang juga harus jelas. Tapi ini jelas ya. Dilatih bisa anaknya itu gampang asalkan dikasih petunjuk karena sekarang pintar. Tapi kalau salah jangan dibiarkan. Ya. Baik, lanjut ke gerakan berikutnya. Stop. Ya. Parade itu hampir sama dengan setiap tempat biasa, hanya saja tangan berada di atas pinggang. Ya, terus kopel. Kaki dibuka selebar bahu. Lanjut. Stop. Ya. Ini sudah sering ya dipakai seperti ini bahwa habis istirahat atau parade istirahat dilaksanakan parade periksa terapian. Sebenarnya kalau di praktek di lapangan seperti di militer itu setelah istirahat bisa langsung dilaksanakan parade periksa terapian. Kenapa beda dengan parade periksa terapian? Istirahat. Kalau sudah istirahat nggak perlu lagi disiapkan. Namun ya kita ikuti ya aturan TM yang lain. Bisa saya tanya dengan Ali itu kesepakatan TM. Oke. Kalau gitu supaya kita samakan supaya antara Jawa Timur dengan yang tempat lain sama Jawa Barat sama. Jadi tidak nilainya jadi sama. Misalnya dari Jawa Barat main Jawa Timur, Jawa Timur main dari Jawa Barat, tidak ada masalah. Ya, kita samakan. Jadi untuk parade periksa terapian, ya harus berdiri sendiri istirahatnya. Baik itu parade dari parade boleh, dari tempat biasa boleh, tapi berdiri sendiri satu paket. Jadi kalau parade periksa terapian harus dari istirahat, walaupun dari istirahat harus disiapkan dulu. Ini jelas ya. Baik, lanjut. Nah, stop. Ini adalah istirahat yang satu paket dengan yang saya sebutkan tadi adalah satu paket dengan parade periksa terapian. Lanjut. Kalau hanya melihat seperti ini, kalau sudah saya jelaskan, nanti ada yang salah. Pada saat mulai, ya, badan menunduk 90 derajat, 90 derajat, tidak ada yang kurang. Kedua tangan disilangkan dan rapat, tepuk, ya, setelah tepuk lipatan celana bagian bawah. Ini adalah parade, saya jelaskan ya. Bedanya periksa terapian biasa dengan parade. Jadi sebagai pelatih, sebagai anggota biar paham. Kenapa baju kita dimasukkan kok pakai narik baju? Ya, ini adalah parade. Parade adalah gunanya untuk menyamakan semua gerakan di lapangan.
ada yang di situ pakai PDH yang dimasukkan, ada yang PDL dimasukkan, dan ada PDL yang dikeluarkan. Jadi di sini ada disimulasikan adalah PDL yang dikeluarkan. Baik yang ada yang pakai PDL yang masuk tetap mengikuti sama dengan yang PDL yang dikeluarkan bajunya. Itu harus sama, karena parade adalah gerakan yang sama semuanya. Ada yang tanya, bajunya dimasukkan ngapain naruh baju? Ya, itulah gunanya parade desa kerapian. Ini jelas ya. Jadi kalau pakai PDL, sepatu langit, celana kan dilipat, sepatunya agak tinggi. Ya disitulah menepuk celana bagian bawahnya di situ. Tepuk kemudian digeser. Kemudian tepuk geser. Kemudian saku kiri tepuk geser. Saku kanan tepuk geser. Hitungan ke narik baju depan ya. Jadi saya ulangi aja sambil langsung. Ya, suatu contoh ya. Walaupun enggak begitu jelas tapi enggak apa-apa. Parade periksa kerapian. Sikap sempurna. Mulai tepuk. Ya. Tepuk. 3 tepuk. 4 5. Jadi pada saat menarik baju itu masih keadaan 9 derajat menunduk. Memegangnya. Pada saat menarik sambil berdiri tegak. Dada di dia tegak. Kemudian tarik baju bagian belakang. Ya. Kemudian tepuk. Saku sebelah kiri. Tepuk. Saku sebelah kanan. Tepuk. Keras sebelah kiri. Tepuk. Saku. Keras sebelah kanan. Kemudian tutup kepala. Turun. Dan apabila pakai baret, tetap disilakan sesuai baretnya. Kalau baretnya miring ke kiri ya ke kiri, ke kanan kanan. Tidak ada yang begini. Ini jelas ya? Jadi saya ulangi dari awal. Pada saat mulai badan tunduk, menunduk 90 derajat, tepuk lipatan celana bagian kiri, tepuk lipatan celana bagian kanan, tepuk saku sebelah kiri, tepuk saku sebelah kanan, kemudian memegang ujung baju dan tegak sambil menarik. Kemudian tarik baju bagian belakang, kemudian tepuk saku sebelah kiri, tepuk saku sebelah kanan, tepuk saku keras sebelah kiri, tepuk keras sebelah kanan dan tutup kepala. Semua diikuti dengan pandangan mata kecuali pada saat menarik baju sebelah bagian depan, menarik baju bagian belakang dan tutup kepala. Lainnya diikuti pandangan mata. Kemudian semuanya ditepuk kecuali menarik baju bagian depan, menarik baju ke bagian belakang dan tutup kepala. Itu semua ditepuk kecuali itu. Misalnya baju tidak keras, tidak saku tidak tepuk, bagaimana? Sudah nilainya kecil karena tidak ditepuk. Dan bagaimana apabila bagian belakang ditepuk? Itu nilainya juga kecil karena itu tidak ada disebutkan ditepuk. Hanya tarik, ya, tidak ditepuk. Yang ditepuk ada itu yang ditepuk, ya. Perhatikan yang ditepuk, yang ditepuk, yang tidak ditepuk, jangan ditepuk. Jelas ya sini ya? Jelas. Baik, lanjut.
antara ibu jari dan telunjuk ada berada di pinggang, lurus, pergelangan tangan lurus dan siku menyentuh tangan yang sebelah kanan. Dan semuanya menoleh ke kanan secara menjuru. Menoleh itu bagaimana melihat ke kanan? Melihat dada sebelah kanannya. Tidak 45, tapi melihat dada sebelah kanannya. Ya, tapi sudah tidak mengklaim kepala. Itu apa namanya? Lehernya lurus, hanya kepalanya ada yang melihat dada sebelah kanannya. Nah, ini nggak melihat ini. Tidak melihat. Jelas kan? Ya dekat ini aja nggak melihat. Ya. Ini lumayan, hanya lehernya tidak lurus. Jadi semuanya melihat ke kanan kecuali penjuru. Disitulah Joni akan melihat. Loh, kok tidak melihat sebelah kanannya? Atau banyak gerakan lagi pada saat rentang kanan masih melihat bawah. Kalau sudah bawah perasaan, tak ya semuanya melihat ke kanan, tidak usah melihat yang lain. Jelas ya? Lanjut. Sama dengan pengarunan, hanya ini jaraknya satu lengan. Seperti yang saya katakan tadi, ya pada saat rentang kanan itu ini sebelah kanan. Ya, tertinggi bawah. Lanjut. Ya, ini step by step harus dilaksanakan, tidak ada yang gerakan yang diborong. Seperti contoh balik kanan. Balik kanan adalah gerakan pertama, kaki kiri diajukan bukan melintang di depan kaki kanan. Ya. Huruf T. Karena ini balik kanan. Kemudian jarak satu tepat, ya, berada di ujung jari dan lekuk, antara lekuk kaki kiri. Kemudian badan masih belum bergerak, ya, belum bergerak. Tapi kalau yang dilihat ini tadi itu adalah diborong, tidak step by step. Ya, yang pertama kaki kiri dimajukan ke kanan. Ini masih lurus, tak sempurnanya. Ya. Kedua, putar 180 derajat, benar-benar diputar 180 derajat. Kemudian tutup. Ya. Step by step. Jadi satu-satu saja dilaksanakan. Tidak usah diborong tergesa-gesa, langsung balik kanan. Ya. Salah. Step by step. Itu nanti yang akan dinilai. Jadi balik kanan, hadap kiri, ada 3 gerakan. Yang 3 gerakan itu harus dilaksanakan dengan betul, step by step. Jelas ya? Jelas belum? Jelas. Walaupun ilmu sama, tapi tampilan di lapangan pasti beda. Ya, beda. Lanjut. Jalan di tempat. Untuk temponya sama dengan langkah biasa, 1 langkah 1 menit. Diangkat bergantian mulai dari kaki kiri. Coba ulangi ke jalan di tempat. Wow. Ya. Pak, ini kencang kanan, kencang depan.
Ada 2, Pak. Yang dipakai yang mana? Itu salah satu. Yang berarti yang awal. Kan kalau ini kan balik kanan, setelah itu lencang depan. Terus kemudian jalan tempat, hadap kiri, lencang depan. Nah, kalau di demo berarti yang atas dihilangkan. Mohon izin menjawab. Untuk yang lencang depan setelah balik kanan itu dihilangkan. Oh ya, siap. Malah gampang ya, kurangnya ya. Ya jelas ya gitu ya. Siap. Ya kita lanjut tuh jalan di tempat. Ini perhatikan baik-baik. Ya. Kaki diangkat bergantian mulai dari kaki kiri. Diangkat adalah 90 derajat dengan badan. Ya. 90 derajat. Kemudian ujung kaki ya itu mengarah ke bawah. Jadi kalau ini sudah ke bawah kan? Ya. Kalau kaki sikap sempurna adalah jajar dua sini ya, kedua ke utara, terus diangkat. Arahnya kaki itu seperti ini. Ini sudah betul. Kemudian 90 derajat dengan badan. Tingginya lutut. Ya. Kaki akan mengarah. Ini dari ujung kaki ke bawah. Terus tangan tidak goyang atau tidak melenggang, tetap lurus ke bawah. Pandangan mata tetap ke depan. Tidak ada yang menunduk. Jelas ya? Baik, lanjut. Untuk aba-aba henti itu boleh kaki kiri maupun kanan. Jadi ada juga pelatih itu harus kiri, tidak. Kaki kanan atau kiri boleh ditambah satu langkah berhenti. Ya, padahal pelatih ada yang aku kiri itu harus kiri, tidak. Boleh kanan atau kiri, tapi boleh tambah satu langkah. Berarti langkah biasa juga seperti itu. Henti, gerak tidak harus kaki kiri. Ya. Dan lari juga sama, tidak harus dari lari berhenti, tidak harus kaki kiri. Ya. Nanti kalau dari lari ke berhenti atau ke langkah biasa tambah tiga. Lanjut. Ditampilkan tadi itu masih kelihatan pada saat hitungan 1 itu badan sudah sedikit bergerak ke kiri. Ya. Baik, kita lanjut. Ada di materi yang depan ya. Stop. Ya, pada saat lencang depan tidak ada melihat ke kanan atau kiri, karena meluruskan ke depan. Tetap jika sempurnanya. Pandangan lurus ke depan. Banjar kanan adalah mengambil jarak 1 lengan 2 kepal. Ingat ya, 1 lengan 2 kepal. Jangan sampai kurang atau terlalu panjang. Kadang anak-anak enggan untuk bergeser. Udah biar jauh, diam aja dia. Ya, salah. Dan tangan menggenggam, punggung tangan menghadap ke atas. Untuk penjuru atau paling depan ini, penjuru depan mengambil jarak 1 lengan. Setelah mengambil jarak 1 lengan, turun. Lanjut. Stop. 4 langkah ke kiri maupun ke kanan, ya.
menjadi sikap sempurna, melangkah lagi kembali sikap sempurna dengan tempo berapa? 70. Temponya berapa? 70. 70 ya? Iya. Untuk lebar langkah 4. berapa? Ya, lebar langkah 40. 60. Hah? Ke kanan lo ya. Coba buka tabelnya lagi. Jadi 40 pada lebar langkah 40 dengan tempo 70 ya. Iya, 40 sampingnya. Hah? 40. Tempo dengan 70 ya. Iya, tempo 70. Itu harus paham betul itu. Tidak ada yang kurang dari itu, ada yang terlalu lebar dari itu. Dan pelaksanaan tidak diborong. Ya, satu-satu buka sikap sempurna, buka sikap sempurna. Itu ya kekeran tak, 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 tak. Tidak diborong. Kemudian pandangan tetap ke depan, tangan tetap menatap pada badan. Lanjut. Ini sama temponya. Jadi 40 70. Kemudian pada saat melangkah mundur, badan jangan condong ke depan. Tetap tegak. Badan tegak, sikapnya tetap tegak. Ya, tetap tegak. Lalu melangkah. Tegak, tegak, tegak. Ya. Perhatikan ini kebanyakan kalau mundur dia mundur. Badannya mundur. Tetap ke depan, sikap pokoknya dijaga. Lanjut. Untuk ke depan, temponya sama sejam 70, tapi panjang langkah berapa? 60 ya? Iya, betul. Nah, itu perhatikan. Juri akan perhatikan hal-hal yang seperti itu. Untuk itu pelajari. Wah, ini gerakannya bagus. Kenapa nilainya kalah dengan itu? Karena tidak diperhatikan itu. Ya. Dan semua dibiasakan. Kalau dibiasakan kena. Lanjut. Stop dulu. Ya. Ini melintang kanan dan haluan kiri. Di sini adalah gerakan berhenti ke berhenti. Jadi aba-abanya. Ya. Kalau berhenti dan ke berhenti apabila sudah lurus harus dihentikan. Ya. Dan aba-aba ya, tidak pakai maju. Ini perhatikan. Kalau aba-aba melintang kanan maju, jalan berarti salah. Karena kalau aba-aba itu adalah aba-aba jalan ke berjalan. Karena setelah penjuru teriak lurus harus dimajukan, maju, jalan. Itu. Tapi kalau aba-aba melintang kanan, jalan, tidak pakai maju, setelah lurus harus dihentikan. Tidak ada ada kanan henti atau balik kanan, tidak boleh. Harus dihentikan. Karena apa? Tujuan daripada melintang dan haluan itu sudah jelas. Ya. Untuk melintang kanan, ya, dari badan berubah menjadi besar dengan hadapnya yang sama. Itu tujuannya. Setelah lurus harus dihentikan. Tidak boleh lurus balik kanan, henti, gerak salah. Ya, karena tujuannya belum tercapai. Karena belum dihentikan. Baik, lanjut.
pakai maju kanannya gerakan henti ke henti. Jadi setelah melaksanakan hadap kanannya seperti pada hadap kanan dasar tadi. Step by step. Contoh ini, perintah jalan. Misalnya kalian pakai hitungan propel 2 misalnya 1, 2, angka. Ya, angka adalah temponya dengan ini adalah jalan di tempat. Temponya sama dengan jalan di tempat. Jadi dasarnya untuk haluan adalah jalan di tempat. Jadi temponya sama dengan jalan di tempat atau langkah biasa. Kaki diangkat untuk diangkat 90 derajat. Ya, diangkat bergantian dengan tempo 96 langkah per menit. Jadi semuanya jalan di tempat. Penjuru tetap hanya memutar arah ke 90 derajat. Kemudian pasukan yang lain memutar arah 90 derajat dengan menjaga kelurusan. Sambil menjaga kelurusan. Jangan sampai pada saat melaksanakan haluan peok. Harus tetap lurus seperti awal. Ini memang harus dilatih. Ya. Tidak usah tergesa-gesa merubah ke 90. Sesuai dengan pelan aja bergeraknya. Di situ tidak dibatasi waktu atau berapa langkah, tidak. Jadi memutar 90 derajat secara perlahan dan menjaga kelurusan. Jadi pada saat memutar arah menjaga kelurusan, kaki perhatikan, tidak ada yang separuh. Kalau sudah begini separuh dan temponya sudah salah-salah. Tetap temponya 96 langkah per menit dan ini tetap 90 derajat, jaga sambil meluruskan. Nah, ini jelas ya? Dan apabila sudah membentuk memutar arah 90 derajat, penjuru akan mengisyaratkan lurus. Kemudian Danton memberi apa-apa, henti, gerak. Ya. Berarti kan apa-apa saya ulangi tadi yang sudah awalnya. Apa-apa, henti, gerak, bukan begitu. Henti, gerak. Apa-apa peringatan bagaimana, apa-apa bagaimana. Lanjut. Metronom ya, itu sudah tertanam, sudah kebiasaannya. Ini kalau ngetek, kalau pengen ngetek silakan dicek dengan metronom. Terus tinggi kaki tadi sudah mulai agak turun. Untuk perusahaan sangnya sudah lumayan bagus. Nah, pada saat begini, juri itu akan jalan cepatnya bagaimana, temponya bagaimana, urusan bagaimana, itu pasti diperhatikan. Itu apa-apa jelas masih kurang. Lanjut. Sama, ini ada material, ada penamanya ya, sama dengan tadi. Step by step. Kalau hitungannya kalian bagaimana 1, 2, 3 sampai jutaan, ya seperti itu, bukan langsung didorong. Terus kemudian untuk langkah pertama, ya, langkah pertama adalah dihentakkan, ya, kaki diangkat 20 cm dari tanah. Lutut lurus dan dihentakkan. Ya. Kemudian tangan 90, 30.
tangan menggenggam, ibu jari dada dada, menghadap. Lanjut, ya. Stop. Ya. Nanti saya ulangi tadi. Panjang langkah 60. Kalau sudah dihentakkan dilatih dengan langkah biasa, ini 45, 30 ke bawah. Perhatikan tangan. Lurus sikunya. Ya. 45, 30, 45, 30. Ini seperti jam yang lama itu. Jadi nggak akan nekuk. 45, 30. Ini dibiasakan. Kalau sudah kebiasaan nggak akan ada yang sulit. Lanjut. Langkahnya pelan-pelan. Stop dulu. Ya. Pada saat belok kanan. Ya. Penjuru akan memutar putaran kecil. Ya. Itu dengan panjang langkah berapa? 15. Ya. Kemudian yang tengah 30. Yang paling gede langkah biasa 60. Setelah putar 90 derajat baru melangkah biasa lagi. Perhatikan lenggang langkah, tetap melenggang 45, 30 pada saat membuat putaran. Kemudian pasukan yang lain berbelok di mana penjuru itu belok. Kalau bahasa ini banyak, wah melambung, salah ya. Kalau penjuru belok di titik itu, yang lain berbeloknya ya di situ. Tidak ada yang jejek putar ya, mengekor ya, mengekor. Nah, itu akan diperhatikan. Apakah anggota yang lain itu berbelok di mana penjuru itu belok? Dilihat penjuru tadi belok di situ, yang lain kok tidak belok di situ. Ya itu akan diperhatikan karena di aturan itu sudah jelas. Ya sampai sini ya. Ayo lanjut. Nah stop dulu. Ini belok kanan ada 2 kali. Ya. Yang tampilan yang ini, ya. Mereka belum belok sempurna, sudah berbelok lagi. Ya nggak apa-apa sih boleh, tapi kan berpengaruh, ya, berpengaruh kepada nilai. Karena mereka belum sempurna untuk belok dari lurus kembali ke lurus, belum terlaksana sudah berbelok lagi. Terus caranya bagaimana kalau seperti itu? Pada saat tadi sebelum ada orang maju, silakan ditambah ke depan lagi sehingga mepet dengan garis depan. Tahu kan maksud saya ya? Karena ini apa? Sudah hampir nabrak akhirnya dibelokkan boleh, kadang-kadang boleh. Tapi alangkah baiknya bisa sempurna dari lurus setelah belok ke baik. Dan caranya tadi itu pada saat sebelum hadap kanan maju dimajukan berapa langkah ke depan sehingga mepet dengan garis yang di depan laptop. Sehingga pada saat pelaksanaan belok kanan sudah lurus belok kanan lagi tidak patut nabrak. Jelas ya? Baik lanjut. Hormat kanan, ya, hormat kanan harus diawali dari langkah tegak. Di sini langkah tegak ada nilainya sendiri. Sebenarnya langkah tegak nggak dikasih nilai nggak apa-apa, tapi itu satu paket dengan hormat kanan, karena hormat kanan diawali dari langkah tegak.
tegap berdasarkan biasa. Nanti langkah tegap berikutnya untuk hormat kanan. Seperti paket pada saat tadi tradisi kejauhan, ya. Kita lanjut saja, ya. Jadi pada saat langkah tegap, ya, kaki dihentak-hentakkan, ya, kaki diangkat 20 cm, lutut lurus dan dihentakkan. Secara bergantian dihentak-hentakkan. Kemudian tangan melenggang 90-30. Dihentak-hentakkan terus. Dihentak-hentakkan terus. Ya. Kemudian untuk hormat kanan. Ini diingatkan lagi ya. Untuk anak didiknya pada saat dimakan jangan sampai keliru memberi apa-apa pelaksanaan. Kita memberi apa-apa pelaksanaan kaki kiri. Ya. Itu salah. Itu harus kaki kanan, hormat mampu tegak, tidak boleh ditawar lagi. Jadi untuk hormat kanan itu jatuh kaki kanan dan tegak itu harus mutlak. Jangan sampai pada saat latihan bagus, pada saat main konsentrasi. Untuk hormat kanan. Udah tahu ya, udah paham ya, hormat kanan ya, tidak ada yang pakai dari depan lagi, ya. Di rumahku udah gak ada kan ya yang hormat kanan dari depan gini, udah gak ada. Ya. Tapi saya ulangi lagi ya, untuk hormat kanan jatuh kayak kanan, langsung diangkat. Kemudian kalau hormat kanan berarti menoleh ke kanan 45 derajat. Kecuali bagian yang paling kanan. Ya. Kemudian kalau menoleh sama kepalanya, soalnya ini saya sering lihat pada saat hormat kanan, rek, 1, 2, loh, ininya masih lurus kepalanya tuh yang ke kanan, ada, ya, nah, sama tangannya nempel, ya, itu ada. Kemudian tegaknya juga sama pada saat jatuh ke kanan itu satu kembali lagi ke langkah tegak. Kemudian bagi yang sudah membaca pernah 5 kunci, ya, 5 kunci itu masalah penghormatan termasuk hormat kanan. Memang di situ ada yang salah cetak, ya. Di situ disebutnya pada saat tegaknya itu tangan ke depan, itu salah cetak, itu masih yang cetakan lama yang masih nempel. Kalau di dalam 57 dan ditulis di situ pada saat tegak, 1, 2, itu yang ada di situ. Makanya kemarin pada saat di Sidoarjo, ya, mainnya seperti itu, mereka sudah membaca, ya, tidak menyalahkan dia, ya, tapi kurangnya mereka komunikasi dengan yang lain. Kalau dalam Korban 57 seperti itu, pada saat tegaknya seperti pakai yang lama. Jadi di sini saya jelaskan itu salah kita. Jelas ya? Lanjut. Ulangi mundur sedikit.
Karena di situ jelas setelah 2 langkah mereka akan memutar arah 90 derajat. 90 derajat bagaimana? Yang penjuru adalah hanya 15. Ya, tidak ada melangkah lagi ke depan yang jauh daripada 15. Kalau lebih dari itu saya hitung 3 langkah. 3 langkah itu bisa. Kemudian artinya datang 2 langkah, 3 langkah coba video mulia. Benar, 3 langkah karena yang 3 langkah terakhir dia memutar. Untuk putaran. Putaran itu aturan bagaimana? Hanya 15, bukan lebih dari itu. Itu saya anggap melangkah. Nah, jelas jadi ya antara melangkah dan berbelok putarannya hanya 15. 15 cm itu berapa sih? Ya paling sekilan nggak ada. Ini kecil, besaran kecil. Baik lanjut. Ganti langkah. Ya, ganti langkah itu banyak variasinya. Ya, saya lihat di lapangan itu banyak kali variasinya. Padahal di situ ganti langkah setelah aba-aba belakang tambah 1 langkah. Kaki yang di belakang sudah dirapatkan tumit. Kaki yang di depan. Kemudian kaki yang depan melangkah lagi. Dan itu ya dilaksanakan secara terus-menerus langsung. Jadi tidak ada dihentikan. Ada juga begitu ganti langkahnya mundur ya. Ada yang seperti itu. Padahal ganti langkah ya. Begitu jalan tambah 1 langkah, tak 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 jalan. Tidak ada dihentikan. Dia melangkah lanjut. Ya, melangkah lanjut. Jadi begitu jalan tambah maju lagi. Namun pada saat kaki ya, kaki yang di belakang disentuhkan ke tumit depan, itu lenggang dihentikan. Lenggang dihentikan. Memang di situ tidak sebutkan menghentikannya berapa derajat ke depan dan belakang. Hanya dihentikan. Namun logikanya pada saat ganti langkah, begitu jalan 45 derajat tadi, ya, tambah 1 langkah, kemudian kaki belakang dirapatkan, berhenti di sini. Kemudian berjalan lagi, ya, berjalan lagi. Nah, pada saat pergantian itulah lenggang dihentikan. Menghentikannya pasti pada saat 45 dan 30. Tidak ada yang dilebihkan. Memang ada yang variasi atau apa ya di dalam omongan sana. Mau berhenti aja berhenti, gerak, ya, gerak. Itu malah tangannya diangkat, malah ditunjukkan 90 derajat. Ya, saya coret. Ya, tidak ada aturan seperti itu. Memang biar ada variasinya, nggak ada variasi. Salah. Setiap mau berhenti mesti gitu, dinaikkan. Nggak usah dibuat-buat. Itu aja aturan. Memang perlunya peraturan ini untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Ya, untuk ganti langkah, saya ulangi lagi, tidak ada yang dihentikan. Yuk ganti langkah, jalan, tak, tak, ya, tambah 1 langkah. Pada saat pergantiannya harus dihentikan. Jalan tambah 1 langkah. Nah, tidak ada yang dihentikan di situ. Jadi gerakan lanjut. Justru malah apa sih maksudnya ganti langkah? Ini saya cerita sedikit ya. Untuk mengganti langkah apabila ada salah satu pasukan yang salah, tidak sama dengan yang lain. Dan yang dilaksanakan sehari sesuai yang dilombakan ini belum bisa mengganti langkah dalam barisan. Kalau praktek aslinya, pergerakan langkah kaki, begitu jalan kaki kiri dirapatkan ke kanan dan depan itu melangkah, itu adalah hanya 1 hitungan.
bisa. Contoh gini, ganti langkah, jalan, tak tak. Itulah baru bisa menyamakan langkah yang tadi salah udah betul. Tapi kalau yang di pertandingan ini belum bisa untuk mengganti langkah berat barusan. Makanya itu pernah di tempat marinir sana, coba ganti langkah pada saat pertandingan. Caranya bagaimana? Pada ganti langkah dilaksanakan 2 kali. Yang ganti langkah pertama adalah barisan tengah. Kemudian untuk ganti langkah yang kedua adalah barisan yang kiri kanan. Bisa enggak? Ternyata banyak yang salah di situ. Jadi akhirnya pada saat ganti langkah yang tengah, itu maksudnya pada saat sudah berjalan kembali, yang tengah akan tidak sama dengan yang kanan maupun kiri, tapi temponya harus sama. Kemudian ganti langkah kedua akan kembali lagi ke barisan awal yang semuanya sama. Itu sebenarnya ganti langkah yang sebenarnya. Makanya tahun kemarin dipraktekkan seperti itu. Itulah gunanya ganti langkah. Loh, saya itu pernah sama yang di Kode Kata, coba pada saat di Bekasi. Ganti langkah seperti itu betul tidak? Ya betul Pak. Sekarang coba Bapak yang ganti langkah, saya yang tidak. Sementara Bapak yang langkahnya sama. Di lapangan itu. Jika saya Bapak sendiri, ganti langkah aja lah. Langkahnya tetap nggak ganti, tapi malah ketinggalan di belakang. Kemudian saya Pak yang melaksanakan ganti langkah. Pada saat baru gini, ganti langkah tetap barisan tetap lurus, kemudian langkah bisa sama dengan langkahnya beliau. Tidak, bagaimana tekniknya? Tekniknya sama dengan yang di gua, hanya dilakukan satu tempo. Ya, berarti dengan cepat. Tapi syaratnya harus tetap sama di buku. Kalau kaki yang belakang harus menyentuh, kemudian kaki depan dilangkahkan. Itu dilaksanakan dalam satu. Tapi untuk lomba-lomba ini adalah untuk pembelajaran saja. Jadi yang penting prosesnya betul. Jelas ya? Prosesnya yang betul. Ya, lanjut.
itu tetap ada di dua kaki. Ya, 40, panjang kaki 40. Jadi jangan panjang, kalau panjang nanti monteng ya. Hanya sedikit ya 40. Jelas ya sini ya? Karena ini tidak membawa beban, tangan tetap rapat. Ada badan dan pandangan yang sesuai. Lanjut. Aba-aba dari langkah perlahan ke langkah biasa maupun positif itu pada saat atau pelaksanaan pada saat kaki berdampingan, tidak pada saat kaki melangkah. Itu jelas ya. Nah, sampai keliru ini tidak jelas mutlak ini. Misalnya henti atau langkah biasa, jalan itu pada saat kaki berdampingan, bukan pada saat melangkah. Itu mutlak di situ. Jangan sampai keliru. Kemudian setelah pelaksanaan hanya ditambah satu langkah, kemudian dilanjutkan dengan langkah yang lain atau dihentikan. Jelas ya? Kadang lama tidak berarti kadang di situ tidak diingatkan. Nah, pada saat kaki berdampingan. Lanjut. Ini tambahannya. Ada. Ya, lanjut. Nah, stop. Tiap-tiap banjar ini ya. Tiap-tiap banjar 2 kali ke kanan maupun kiri. Ya. Itu penjuru membuat putaran kecil. Ya, putaran kecil sehingga bisa masuk ke sela-sela barisan. Dan lenggang. Ya. Di sini kalau saya lihat selama ini pada saat melenggang, pada saat memutar dan melenggang, dia tidak 45-30. Seperti ada yang dilambat atau mungkin takut jatuh sama temannya. Ini sudah diatur 45 derajat ke depan, 30 ke belakang, tidak menyentuh. Kalau jarak barisan itu tidak akan menyentuh. Terus ini badan sama badan dengan yang lain, tabrakan, seringnya tabrakan seperti itu. Betul tidak? Itu berarti pada saat sebelum melaksanakan gagapan 2 kali kan tidak satu lengan. Ya, itu ketahuannya di situ. Kalau dia satu lengan tidak akan untuk jauh ini. Satu lengan itu orang masuk kan kosong. Kenapa masih tabrakan? Berarti pada saat sebelum melaksanakan tiap-tiap banjar 2 kali mereka tidak satu lengan antar sapnya, antar banjarnya. Jelas ya? Lanjut. Stop. Hadap kiri henti adalah gerakan berjalan yang terakhir. Biasanya anak-anak sudah capek dan tidak perhatikan step by step-nya di sini. Itu kebanyakan di situ. Proses ini juga dinilai. Ada kan ya? Ada kiri ada nilainya kan? Nah, ada juga ada nilainya. Diingatkan pada saat terakhir. Terakhir semangat terakhir ada semangatnya sama dengan awal seharusnya. Wah, sudah mau habis sehingga ada kiri dilaksanakan dengan diborong atau mengalir berat. Alhamdulillah selesai. Ya, ini tetap diingatkan. Hadap kiri hentinya. Memang untuk mempermudah pada saat hadap kiri itu jatuh kaki kanan berlawanan. Hadap kanan berarti jatuh kaki kiri. Itu mudahnya. Tapi itu bisa dilaksanakan jatuh kaki kanan maupun kiri. Hanya saja tambah satu langkah. Ya, itu deh. Jalan hadap kiri. Gerak tambah
ya, tetap itu dilaksanakan tak-taknya, ya, jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut ke bubar jalan. Kalau melihat seperti ini, ada yang salah tidak? Dengan sudah melihat ya? Ada yang salah tidak? Hah? Yang mana yang salah? Hah? Yang hitungan yang mana? Nah, itu betul. Ya. Itu betul. Jadi setelah balik kanan ada jeda 2 hitungan, baru melaksanakan langkah pertama untuk bubar. Ya. Kemudian tetap diperhatikan step by stepnya. Balik kanan bagaimana, kemudian ditambah jeda 2 hitungan, kemudian langkah pertama bagaimana, itu masih nanti dinilai. Setelah pasukan bubar, Danton balik kanan. Jangan sampai ada yang balik kanan membarengi pasukan. Karena kadang sudah saya jelaskan ini di lapangan nanti masih ada. Ya, jangan sampai ada istilahnya bubar jalan balik, pasukan balik kanan, Danton balik kanan. Ya. Danton balik kanan setelah pasukan bubar menuju tempat bubar. Setelah hentakan pertama, mereka kan berjalan menuju ke tempat bubar, itulah Danton balik kanan. Danton itu mengawasi mereka pelaksanaan sampai selesai, baru balik kanan. Kemudian untuk balik kanannya Danton tetap dinilai. Balik kanan Danton itu bagaimana sih? Kadang Danton hanya bisa memberi aba-aba, tapi balik kanannya tidak bisa. Banyak itu. Begitu memberi pasukan balik pasukan bubar, jalan pasukan double. Dantonnya mewes, ya. Itu kita diajari balik kanan yang betul bagaimana. Balik kanan dulu, baru langkah pertama sama dengan pasukan, bukan balik kanan maju. Jelas ya? Jelas. Baik. Ini yang saya sampaikan materi ya. Saya kira sudah saya jelaskan semua, mungkin sudah nggak ada yang tanya ini. Barangkali ada yang mau tanya silakan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak ya saya buka dulu. Karena sudah lupa ya, sudah tua, sudah pekul. Ya, silakan. Mohon izin tanya Pak, untuk yang ini Pak, setelah belok kanan, kemudian belok kanan lagi, itu kan langkah tegap, hormat kanan, langkah biasa, itu dalam satu runtutan dalam hal penilaian. Iya. Sehingga form penilaiannya itu juga tetap sendiri-sendiri nggih. Boten sama dengan ini. Sama nggih. Sama persis dengan ini. Jadi saya tidak mengubah-ubah. Ya. Kalau ini ada langkah tegap, ya, jadi langkah tegapnya dinilai, kemudian hormat kanan langsung ke hormat kanan. Ya. Kecuali kalau bukan untuk SMP ya, mungkin saya buat itu dia langkah tegap sendiri. Nanti untuk hormat kanan silakan sendiri. Iya, siap. Karena ini tinggal masih kita pembelajaran, tapi bukan seperti meremehkan ya. Kemudian aturan-aturan ya,
atau dari panitia itu ada aturan standar ya. Aturan itu gunanya apa? Untuk mempermudah memperlancar suatu proses ya, proses pelaksanaan lomba BBB. Jadi anggap aja aturan itu sudah makanan kita sehari-hari. Jangan dipikir wah aturan itu seperti ini, udah biasa. Kita makan aja sudah. Ya. Terus tadi ya, tolong untuk Danton tidak membawa barang apa-apa, ya, tongkat maupun pedang. Ada pertanyaan lagi? Siap. Untuk akhirannya hadap kirinti itu berarti penjuru ada di belakang ya Pak? Apa? Penjurunya ada di sebelah belakang ya? Penjuru panggil waktu berkumpul. Maksudnya sapnya. Oke. Ya, itu memang dibuat seperti itu. Oh, ada. Memang dibuat seperti itu. Ya, ini memang ada sedikit PR buat para peserta. Kadang itu pada saat mau membuat variasi formasi baru bagaimana? Silakan diatur lagi. Yang penting BBB-nya sudah selesai. Siap. Ya. Kemudian silakan diatur lagi sebelum memasuki variasi formasi. Kemudian variasi formasi di sini adalah tadi apa? Variasi formasi di situ dari BBB baku ya. Oke, siap. Ini saya jelaskan ya. Karena panitia sudah membuat aturan seperti itu. Apabila di situ ada gerakan BBB, ya tolong jelaskan seperti itu. Kalau ada jalan di tempatnya ketinggiannya, ya itu sering ya, sering sama juri yang lain itu sering. Ini jadi BBB baku. Tapi tidak, mereka jalan di tempat kiplik-kiplik. Berarti bukan dari BBB baku. Ya, ini saya buka-buka aja ya. Kalau memang mau ada variasi yang jalan di tempat, sesuai jalan di tempat. Ininya juga temponya. Ya. Kalau ada di situ yang namanya sesuaikan. Karena sering ada banyak jalan di tempat ini BBB bakunya masuk. Tidak, itu jalan di tempatnya kiplik kok. Tidak sesuai dengan aturan. Dan makanya itu saya buka. Apabila ada di situ sudah ada aturan kalau memang ada BBB baku, berarti laksanakan seperti itu juga. Tinggal kalian mengkreasikannya bagaimana sehingga enak dilihat, kemudian pergantian gerakan itu bisa mengalir enak, tidak ada yang janggal. Ya, jelas ya? Siap. Baik. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Ya. Tapi sebelum belok kanan dua kali, apakah boleh beberapa langkah kaki supaya tidak Baik. Saya ulangi lagi. Sebelum hadap kanan maju, hadap kanan maju kan sudah masuk gerakan jalan dan berjalan. Sebelum itu bisa geser ke depan atau ada garis yang di depannya datar. Jawab ya. Ada lagi kan? Kadang tuh belum TR, itu sudah tulisannya sudah banyak pertanyaannya. Ini yang saya tanyakan ini. Ya, silakan. Loh, silakan. Yang penting tidak menyalahi urutan di situ. Misalnya gini, BBB tambahan ada di situ ada hadap kanan. Ya, kemudian di hadap kanan kan sebelum waktunya itu kan ulang ya. BBB tambahan diulangi boleh. Apa yang sudah ada di materi silakan diulangi. Tidak apa-apa, itu sudah nggak masuk nilai juga. Jadi tidak menyalahi. Kemudian lagi, jangan sampai ada aba-aba yang tidak ada di depan dilaksanakan dalam arena lomba. Ya. Kadang tidak teriak, luruskan. Biasanya itu pada saat variasi.
kita mempersiapkan untuk variasi juga. Silakan, tapi jangan sampai ada aba-aba yang tidak sesuai dengan tepat. Jelas ya? Jelas. Baik, ada lagi kan? Tidak ada. Jalankan. Benar ya? Tidak ada ya? Pak, kita penegasan di dalam formasi. Yang formasi itu kan tadi dari panitia dikatakan peserta menampilkan variasi dan formasi sudah bebas, tapi yang diterapkan variasi itu. Jadi kita tegasnya pakai baku apa formasi bebas? Ayo, silakan panitia menjawab. Mohon izin menjawab. Untuk variasi transformasi maksudnya bebas namun mengandung unsur PBB tadi, semisal kita kan lombanya baris berbaris dengan lombanya pasti, jadi nanti mengantisipasi apabila nanti peserta ada yang semisal menampilkan gerakan, bukan saya melarang, bukan saya cuma mengarahkan, ada yang full nari misalnya, full nari, jadi tidak seumumnya nanti kan mempengaruhi peserta juga. Kami dari panitia bukan yang bermaksud untuk melarang kebebasan dari peserta juga, tapi untuk mempermudah silahkan monggo berkreativitas sebaik mungkin. Untuk masalah penilaian kami kembalikan kepada Dewan Juri. Mungkin untuk gerakannya ya seperti biasanya lomba pasti umumnya diperlukan adanya sedikit unsur PBB mungkin, karena ini sudah saya tampilkan juga tabel penilaiannya, silahkan difoto juga di dalam formasi dan juga di dalam formasi ini ada unsur PBB. Karena jika nanti mungkin ada salah satu peserta yang formasinya nanti semisal, bukan saya melarang, menggunakan full nari misalnya, full menari, meskipun gerakannya sangat bagus sekali, namun mungkin akan mendapatkan nilai tabel unsur PBB. Jadi seperti itu, bukan ada dari panitia melarang, tidak boleh gini, harus bebas, boten. Cuma untuk permudah penilaian saja agar peserta juga enak, tidak ada miskomunikasi nanti pada akhirnya pelaksanaan, kami jelaskan seperti itu. Monggo. Saya akan menambahkan sedikit untuk favor atau variasi formasi. Kalau dulu ya, pengalaman saya di Eropa itu ada juga favor, tapi di sini namanya adalah PBB variasi, PBB formasi. Artinya di situ mengandung banyak unsur PBB. Ya. Supaya pasukan tidak jenuh latihan PBB baku. Jadi ada sedikit seringnya. Namun ya itu tidak jauh daripada gerakan-gerakan itu sebenarnya yang baik. Ya, bukan terus situ bebas los ya. Kali tradisional ya los awal sampai akhir. Ya. Sebenarnya itu bisa disisipkan. Jadi apa? Enak, ya, lebih enak dipandang dan tidak jauh, tidak menjauh dari pasar. Saya kira itu ya maksudnya. Karena ini tidak murni seni ya, lain dengan murni seni. Karena di sini adalah basicnya adalah begitu. Ada lagi pertanyaan? Iya Mas, silakan. Variasi apakah diperbolehkan pakai metode musik atau enggak? Kemudian terus itu yang kedua, musik itu boleh bisa di grup untuk penilaiannya biar kita sama-sama enak. Terima kasih. Baik, mohon izin menjawab. Untuk variasi apakah boleh menggunakan variasi musik ya kan? Mohon maaf sudah tertera juga dan juga sudah saya katakan juga sebelumnya bahwa tidak diperkenankan untuk menggunakan variasi musik. Jadi menggunakan kreativitas peserta. Lalu untuk penilaian, insya Allah akan saya juga di grup peserta tampil penilaian agar kami juga mencoba transparan untuk peserta. Untuk video demo sudah ada di link drive di bio ini. Sudah. Sedikit ya, saya mengingatkan kepada para peserta
lagi pertanyaan? Oke ya, tidak ada ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan kedatangannya. Dan saya ucapkan selamat belajar, selamat berlatih, dan sampai jumpa di pertandingan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Lili. Mengenai tanda penilaian nanti akan segera saya share di grup peserta juga. Lalu nanti seputar pertanyaan